100 juta warga Nahdliyin NU. Kalau kita serius untuk memetakan itu, mau pemilu apapun menang. Tetapi persoalannya adalah 100 juta kaum Nahdliyin atau NU, ada nggak datanya? Nggak ada. Sekarang tumbang tindih yang tadi terjadi, yang paling persoalan adalah bergesernya misi dari pelayan umat menjadi pragmatis, menjadi penyokong kekuasaan. Bagaimana peran Tanfidia itu yang tidak terlalu teknis politis, harus ada bagaimana mengembalikan sebagai penentu arah. Karena kalau ekonomi jamaah, ekonomi umat itu nggak diurusin, maka mohon maaf, 1, 2 ya kan di wilayah selatan, yang wilayah selatan ada tetangga kita yang dari Nasrani membawa bantuan keluar dia. Siapa yang salah? Kita yang salah. Dari Pak Wamen kita persilahkan Pak Mayor Jenderal Fuad. Ini pakar geopolitik, tapi karena sudah disinggung tadi oleh Pak Hayit bahwa NU ke depan ini sangat beririsan dengan soal geopolitik. Karena NU dilahirkan juga berlatar soal geopolitik. Peristiwa Saudi saat itu, peristiwa Timur Tengah itu yang melatar belakang. Salah satu yang melakari lahirnya Nahdlatul Ulama. Kami persilakan Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para kiai yang saya hormati. Saya selaku orang yang dari luar melihat NU, karena bapak saya NU, minimal almarhum bapak saya melihat kalau saya ikut di kampung NU gitu ya. Bapak sekalian saya hormati, kalau tadi saya memperhatikan apa yang disampaikan ini, menurut saya kenapa NU sampai diperebutkan itu? Ada yang tadi mengkhawatirkan itu. Karena memang hampir di setiap organisasi, jadi jangan berhati Bapak. Dan tentara juga gitu, cuma tentara ditutupi, kalau mau lempar-lempar benar itu. Tapi tidak boleh begitu. Ada sesuatu yang barangkali disakiti, itulah organisasi. Saya di PBB juga gitu, saya pernah diusir sama Israel, waktu saya memimpin rapat di UNIFIL. Tetapi begitu saya di UN, di PBB, di anggota saya, tapi saya nggak mengusir. Itulah yang lama, yang lalu sudah lalu. Ada 3 hal Pak yang saya ingin menyoroti. Satu, kaitan dengan reformasi kelembagaan. Mengapa ini sangat perlu? Tidak saja di NU, tentara juga itu. Mohon maaf, kalau saya agak panjang dikit boleh. Kemarin saya nulis TNI di ujung tanduk, TNI Angkatan Darat di ujung tanduk. Saya langsung ditelepon, di ting 72 segala macam itu. Pikir saya mau marahin, tetangga mendukung. Pada kondisi yang perang, saya akan keluar sedikit. Pada kondisi perang Teluk ini, apakah lebih penting pasukan banyak atau teknologi? Persoalannya bukan banyak teknologi atau banyak pasukan atau tidak. Negara dalam hal ini pemerintah membutuhkan pasukan, dibutuhkan saat ada bencana dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi yang pergeseran spektrum perang, dibutuhkan teknologi. Sekarang mana yang dibutuhkan? Kita lihat kemampuan keuangan juga tidak boleh dipikirkan. Gitu kira-kira. Oleh sebab itu, saya mengatakan bahwa, mohon maaf, saya karena sudah pensiun, saya akan mengkritik, bukan berarti saya nggak cinta. Jangan bangga Angkatan Darat hanya pada saat 17-an 5 Oktober, parade dengan kendaraan yang sudah barangkali lebih mahal perawatannya daripada itunya. Jangan bangga hanya untuk itu. Kita harus berani, saya bilang gitu. Akhirnya banyak yang mendukung. Mabes TNI tipu saya. Akhirnya saya diundang oleh Menteri Bappenas. diskusi. Tidak masalah. Kita diskusi. Kelembagaan, kenapa NU harus mereformasi? Karena tadi ada sentralisasi keputusan yang barangkali ya, karena kita kan kaum santri, apa yang dikatakan pimpinan, iya terus gitu kan. 100 juta warga Nahdliyin NU. Kalau kita serius untuk memetakan itu, mau pemilu apapun menang. Tetapi persoalannya adalah 100 juta kaum Nahdliyin atau NU, ada nggak datanya? Nggak ada. Kalau kita boleh jujur, kita sudah ketinggalan. Kita perlu ATM, analisa tiru dan modifikasi. Muhammadiyah yang katanya 9%, dia bisa maju.
Oleh sebab itu barangkali dari reformasi kelembagaan ini, seperti apa peran Suriah dengan Tanfidiyah? Ruhnya itu Suriah, jasadnya itu Tanfid. Kalau seandainya jasadnya tidak mau dikasih arahan, itu memang sudah terjadi konflik of interest. Oleh sebab itu barangkali struktur organisasi yang tidak tumpang tindih. Kalau tadi beliau dari Partai Golkar, saya kemarin didapuk untuk masuk partai, tapi saya belum tertarik gitu ya. Karena saya tertarik untuk bagaimana menganalisa seperti apa yang pernah saya terima gitu. Masuk PKB aja dia. Oleh sebab itu struktur organisasi perlu. Jangan tumpang tindih. Jangan tumpang tindih. Sekarang tumpang tindih yang tadi terjadi, yang paling persoalan adalah bergesernya misi dari pelayan umat menjadi pragmatis, menjadi penyokong kekuasaan. Kita tidak boleh keluar dari partai politik, karena yang melahirkan PKB juga NU. Tidak boleh jauh dari partai politik. Untuk sepiring nasi itu adalah urusan bagaimana keputusan politik. Yang pertama dalam tadi yang beliau mengatakan kitoh kepada 1926, itu memang harus bagaimana peran Tanfidiyah itu yang tidak terlalu teknis politis. Harus ada bagaimana mengembalikan sebagai penentu arah. Yang perlu kita angkat Bapak-Bapak sekalian saya hormati, SDM tadi ada dari perguruan tinggi NU, kemudian ada Ma'arif dan seterusnya. Bagaimana kita punya perguruan NU, kebetulan di tempat saya di Gombong itu, NU banyak, kalau tadi beliau Brebes, saya Gombong itu. Mohon maaf itu. Karena dikelola yang kurang profesional, akhirnya satu demi satu muridnya pada kembali itu pulang. Itu karena sambil mondok segala macam. Kemudian Pak Kiainya meninggal, tidak ada generasi yang pada pulang itu loh. Ini yang perlu barangkali pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ekonomi umat. Saya kebetulan warga tadi di Saranten, saya warga di Taman Jaya, Sukabumi. Di sana banyak sekali masyarakat kita yang ekonominya kurang. Ya. Ini orang NU rata-rata. Yang kalau sholat pasti Bismillahirrahmanirrahim, tidak sir, ya pasti itu. Karena saya di sana. Itu bagaimana susahnya sehingga mereka keluar menjadi TKI segala macam. Begitu TKI bapaknya nggak diurus anaknya. Lah barangkali ke depan nanti siapapun terpilih, tapi saya pesan jangan kita pesimis. Kalau pesimis sudah nggak usah rapat lagi, itu nggak usah muktamar, selesai lah gitu. Harus optimis. NU harus berubah. Abad yang kedua, 200 ya kan, 100 harus berikutnya lagi. Karena kalau ekonomi jamaah, ekonomi umat itu nggak diurusin, maka mohon maaf, 1, 2 ya kan di wilayah selatan, yang wilayah selatan ada tetangga kita yang dari Nasrani membawa bantuan keluar dia. Siapa yang salah? Kita yang salah. Itu umat kita, jamaah kita. Nah, kemudian kedua kaitan dengan politik kebangsaan. Kita harus menjaga jarak dengan partai politik, tapi kita bukan anti politik. Tadi yang saya bilang, partai apapun itu teman, mau dari PKB, mau dari Golkar, mau dari seterusnya. Ya. Oleh sebab itu harus ada, kita bisa mempengaruhi, tapi jangan sampai kita menjadi stempelnya partai politik yang menjadi persoalan saat mau kita pemilu, kita diberikan, begitu sudah terjadi pemilu kita ditinggalkan. Barangkali ke depan harus ada hubungan antara NU dengan partai politik ini. Nanti siapapun terpilih, karena saya melihat harus ada bargaining position yang jelas. Jangan sampai kita kalah terus, kemudian yang terpilih nanti begitu diangkat menjadi persoalan tersendiri. Kalau ada yang kena persoalan politik ini kan tidak saja merugikan yang bersangkutan, tapi merugikan NU juga. Ya. Sekali lagi bahwa PBNU itu bukan manajer partai. PBNU adalah pembina yang harus membina semua di kalangan partai politik. Kemudian yang berikutnya, jangan kita sekali alergi dan kita tidak boleh juga menjadi budak partai. Yang perlu kita terjemahkan dalam berpolitik adalah bagaimana
NU punya andil penting kepada urusan negara. Contoh kemarin, ya, pada saat harga ekonomi naik, pada saat BBM naik, hampir semua kita tiarap kok. Nggak ada yang punya suara, sehingga seolah-olah pemerintah dihadapkan beradu dengan rakyat, dengan mahasiswa, kita partai, kita organisasi diam saja. Barangkali perlu ke depan ada satu ide. Kemudian kalau ada ketidakadilan, kita tidak boleh, saya kursi pemerintah, jangan. Kalau ada ketidakadilan kepada umat kita, kepada NU, ya kita harus membela. Karena kita tujuan adalah bukan berkhidmat kepada partai, tapi kepada umat. Yang terakhir adalah bagaimana kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini barangkali ke depan diharapkan agar rakyat yang susah, yang di pedesaan, yang itu rata-rata orang NU bisa terangkat. Harapan kita siapapun terpilih nanti, satu jaga sportivitas dalam pemilihan, jangan sampai lempar-lemparan kursi. Kalau udah lempar kursi, mohon maaf itu. Itu pasti orang luar tepuk tangan. Apalagi yang tidak seiman pasti tepuk tangan. Itu loh, lihat NU berantem gara-gara apa? Bukan gara-gara yang lain, mungkin gara-gara ada sesuatu yang kira-kira terusik. Yang terakhir, bagaimana tadi ada peran global. Tadi malam saya ditanya, kenapa Israel pada saat Amerika dengan Iran mencapai satu kesepakatan yang insya Allah besok pagi di Tanah Swiss. Karena dalam negosiasi Israel nggak dimasukin. Dia bilang, masa bodoh saya dengan MOU itu, saya kan tidak masuk. Saya boleh saja menyerang lagi. Persoalannya yang sangat serius di wilayah utara Libanon, wilayah utara Israel, wilayah utara Israel kan selatan Libanon, saya 1 tahun di sana. Bagaimana dia mengadakan buffer zone untuk keamanan, itu ada UNIFIL, ada PBB. PBB dia tidak punya kewenangan dan tidak punya kemampuan untuk penegakan, dia hanya pemantau. Yang menjadi persoalan adalah itu ada Amerika. Setiap yang ada P5 ada Amerika. Nggak mungkin dia, kawannya Israel mau di veto, nggak mungkin. Bablas saja. Lah persoalan ini yang sangat serius. Maka ada 3 skenario. Kalau seandainya Israel berkali-kali dia menyerang terus, pasti Iran dengan janjinya dia akan menyerang. Dan ini akan gagal total. Tetapi yang mudah diprediksi adalah setelah tanggal 19 besok pagi ditandatangani, itu akan 2 bulan terjadi perang diskusi, 6 bulan itu negosiasi yang panjang. Dan yang paling mental nanti itu kaitan dengan Lebanon. Itu akan panjang. Sebelum nuklir, isu Lebanon. Akan terjadi itu. Dan ini Bapak sekalian tidak akan selesai pada saat nanti hari Jumat, 2 bulan itu. Karena Israel sama sekarang belum, misalnya dia anak nakal itu belum diikat, dilepas saja. Pasti ada deal lagi dengan Iran, dengan Amerika itu. Ini kan menjadi persoalan serius. Itu yang kedua, akan terjadi perang panjang di meja perundingan. Tetapi membawa ke perundingan oleh Pakistan itu luar biasa. Kalau tidak dia terus kita jebol, BBM kita jebol, ABD kita jebol. Yang ketiga yang menjadi persoalan adalah apakah mungkin Netanyahu mau narik dari wilayah selatan Lebanon, wilayah utara Israel. Israel kalah dengan Hizbullah. Saya pernah diterima di Hizbullah, almarhum siapa namanya itu? Sekjen. Saya pernah di sana. Karena waktu itu bolak-balik pasukan PBB mati. Saya izin sama kepala desa, boleh nggak saya ikut hadir di acara Maulid Nabi? Boleh, tapi dengan catatan jangan difoto. Karena foto masuk saya tampilkan di PBB, saya pulang langsung dideportasi, pada saya dihukum. Karena apa? Sebelumnya Nepal mati, sebelumnya Korea Selatan mati. Saya nggak rela prajurit saya mati, saya masuk di sana. Begitu masuk, kalau namanya Maulid Nabi perayaan Syiah luar biasa meriahnya, nggak kayak kita selawatan, dia joget-joget itu. Nggak mau ulang tahun. Saya hadir diterima kehormatan, saya minta waktu untuk bicara. Nggak lama-lama, 5 menit. Itulah saya diterima di situ. Saya mengatakan bahwa saya datang di negara Indonesia dan saya ke sini bukan untuk menjadi musuh. Tapi tidak selesai situ. Begitu selesai, saya kan ulamanya rambut panjang ini panjang kali kan. Saya juga mikir ini.
ini kita aman nggak gitu kan? Saya akan bilang aman. Begitu dites baca Al-Quran, saya baca langsung saya dirangkul. Pokoknya selama 1 tahun kalau saya jamin itu. Alhamdulillah saya aman. Lah persoalan sekarang ini apakah mau? Israel menarik, tidak mungkin. Karena dia persoalan adalah berbeda pandangan karena menganggap bahwa Hizbullah adalah ancaman. Padahal yang menjadi ancaman lingkungan itu adalah Israel sendiri. Israel proksinya Amerika. Menganggap bahwa Hizbullah proksinya Iran. Ini kan nggak selesai. Oleh sebab itu barangkali ke depan, nanti kalau ada persoalan sini kan kita ada PICNU ya. PCI itu kan ada. Itu ada perwakilan barangkali yang di Jepang, ada perwakilan itu. Ya. Barangkali mohon maaf Bapak-Bapak, kita punya juga suara di luar negeri. Harus itu. Yang di sana perwakilan di Jepang, kalah di New York kah di mana harus ada upaya ke depan teman-teman kita, saudara kita, orang NU yang di sana itu bersuara. Jangan sampai kita lepas. Jangan seolah-olah wah NU itu hanya orang sarungan, orang itu di kampung, jangan. Banyak orang-orang NU yang sekolah di luar negeri, apakah di Al-Azhar segala macam, harus dimanfaatkan. Jadi kaitan dengan luar negeri kita tidak boleh diam. NU juga wah kan kita bukan urusan nggak boleh gitu. Apalagi tadi Bapak-Bapak mengatakan ada R20, Religion 20. Religion 20 itu mengikuti dulu ada G20. Itu selain agama Islam ada Katolik, ada segala macam. Itulah volume lintas. Ya kalau kemarin Pak Ketua Umum Pak Benu kan dia mungkin salahnya dia ketemu sendiri dengan Zionis kan gitu ya. Kalau tadi ada forum-forum dialog yang kaitannya dalam merajut apakah Islam Nusantara segala macam itu saya kira itulah upaya yang bisa dilakukan oleh NU. Jadi NU selain kita ngurus internal, kelembagaan, selain kita juga punya kemampuan di partai politik, tapi kita juga harus ada hubungan internasional yang kali dibilang dengan global. PCINU itu, ya perwakilan cabang internasional itu kan harus dimanfaatkan. Diaspora NU yang ada di luar negeri itulah corong kita. Dan kalau ada hal-hal, contoh kemarin kaitan dengan penangkapan aktivis kita yang mau ke Gaza. Itu waktu 2009-2010, itu kan ada Mahfi Mar'amara itu ditangkap juga. Bayangkan satu negara itu, kan ada wilayah laut, wilayah teritorial, ZEE dan internasional. Bayangkan Israel itu beroperasi di luar wilayah teritorial nasional dia, di laut internasional. Kalau itu dilakukan, berarti hukum internasional itu dikangkangi. Mau UNCLOS nggak ngurusin dia. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana multilateral. Negara-negara yang kita punya hubungan oleh sebab itu, Menteri Luar Negeri itu harus aktif, diplomat kita luar negeri harus aktif untuk menekan itu. Kalau tidak barbar itu. Namanya Zionis ini kan. Iya kan. Dan saya kira antara deal Trump dengan Netanyahu pasti ada. Netanyahu kalau tahu kalau ini akan terjadi deal perjanjian dan itu akan terjadi apa? Perjanjian ini bisa di meja itu dia barangkali tidak akan perang lagi karena mahal sekali biayanya. Mahal sekali biayanya. Saya kira demikian Bapak sekalian, saya terima kasih diundang oleh Pak Endin. Tadi malam saya di TV One, pulangnya di WA sama Pak siapa tadi Pak. Nah itu saya bilang oke saya hadir. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maijen Fulat. Ini padahal tadi saya ingin berharap Bapak mengulik lebih jauh soal perjanjian Amerika sama Iran ini untuk membaca islah di PBNU. Nah, itu. Tapi sudahlah. Tapi oke. Saya kira poin terakhir itu harus menjadi catatan siapapun yang besok ada di kabinet NU bahwa PCI kita itu harus di-upgrade sedikit menjadi duta besar NU. Diberi kewenangan tambahan untuk menjadi speakernya NU di mana dia bertugas. Meskipun memang masa kerjanya terbatas, Pak. Dia lebih pendek 2 tahun, enggak 5 tahun seperti di sini. Karena rata-rata pengurusnya itu bukan penduduk, tapi mahasiswa yang sedang belajar. Kecuali di Malaysia dan beberapa di Timur Tengah ada pengurusnya penduduk setempat. Agak aman. Termasuk di Afghanistan itu pengurusnya penduduk.